Pemerintah kembali menghidupkan proyek hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether atau DME sebagai pengganti liquefied petroleum gas atau LPG. Proyek ini diperkirakan akan didanai melalui sumber pendanaan dalam negeri, di mana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan proyek ini memanfaatkan batubara kalori rendah sebagai bahan baku. Pembangunan DME diharapkan mampu mengurangi ketergantungan impor LPG dan memenuhi kebutuhan energi nasional. Bahlil menyebutkan proyek ini sebelumnya pernah melibatkan investor asal Amerika Serikat, Air Products and Chemicals Inc. Namun investor tersebut menarik diri karena menilai proyek ini tidak ekonomis. Investor selanjutnya berasal dari China tetapi gagal melaksanakan proyek tersebut. Kementerian SDM mencatat dari 21 proyek hilirisasi yang dipercepat, proyek gasifikasi batubara menjadi DME menjadi yang terbesar. Dengan investasi diperkirakan mencapai 11 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Triwinarno, menyatakan bahwa dari 21 proyek hilirisasi yang akan dipercepat, proyek gasifikasi batubara menjadi DME menjadi yang terbesar. Triwinarno menyatakan pendanaan proyek ini akan berasal dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Sementara pelaksana proyek masih dalam pembahasan dan berpotensi melibatkan badan usaha milik negara atau BUMN. Pemerintah menegaskan tunjangan hari raya atau THR untuk pekerja ojek online atau ojol wajib diberikan dalam bentuk uang tunai. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyatakan aturan terkait hal ini sedang dimatangkan dan akan segera diterbitkan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel menyatakan kebijakan ini berbeda dari sebelumnya di mana THR untuk ojol sering diberikan dalam bentuk kebutuhan pokok. Sejumlah pengusaha disebut telah merespons positif dan siap melaksanakannya. Noel menilai kebijakan ini merupakan gebrakan baru. Pemerintah menargetkan aturan ini selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri. Menko Pangan Zulkifli Hasan meninjau harga bahan pokok di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat saat bulan Ramadan. Dalam kunjungan ini, Zulkifli Hasan menemukan harga cabai rawit dan cabai keriting menembus Rp100.000 per kilogram, serta bawang putih Rp60.000 per kilogram. Zulkifli Hasan menyebut kenaikan harga cabai dipengaruhi faktor cuaca, terutama curah hujan yang tinggi dan mengganggu panen raya. Kendati demikian, Zulkifli Hasan optimistis harga cabai akan kembali turun dalam 2 pekan ke depan. Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebutkan harga cabai sudah mulai berangsur turun seiring dengan kondisi cuaca yang membaik. Arief menyatakan pihaknya mengusulkan perubahan pola tanam dari sistem terbuka ke rumah kaca atau greenhouse untuk mengurangi dampak cuaca terhadap produksi cabai. Arief Prasetyo Adi mengatakan penurunan harga cabai diperkirakan berlanjut dalam beberapa pekan ke depan seiring dengan peningkatan produksi di sentra pertanian. Harga minyak dunia kembali melemah untuk sesi ketiga berturut-turut setelah negara-negara produsen utama sepakat menaikkan produksi mulai bulan April. Sentimen negatif semakin diperburuk oleh kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap Kanada, Meksiko, dan China yang memicu kekhawatiran akan perlambatan ekonomi dan permintaan bahan bakar. Harga minyak mentah Brent ditutup turun ke level $70,89 Amerika Serikat per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI melemah ke $67,87 Amerika Serikat per barel. Keputusan OPEC Plus untuk menaikkan produksi sebesar 138.000 barel per hari menjadi pemicu utama pelemahan harga minyak. Langkah ini merupakan upaya awal OPEC Plus untuk mengurangi pemangkasan produksi yang telah dilakukan sejak 2022. Di sisi lain, kebijakan tarif baru yang diberlakukan pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Kanada, Meksiko, dan China semakin menekan sentimen pasar. Kebijakan ini diperkirakan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi permintaan minyak global. Sementara itu, data American Petroleum Institute atau API menunjukkan stok minyak mentah Amerika Serikat turun 1,46 juta barel pada pekan terakhir 28 Februari 2025. Pasar kini menunggu data resmi dari Badan Informasi Energi Amerika Serikat yang akan dirilis untuk melihat gambaran keseimbangan pasokan dan permintaan di pasar global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan kebijakan tarif resiprokal akan berlaku mulai 2 April 2025.
Dalam pidatonya di hadapan sidang Kongres Amerika Serikat, Trump mengkritik kebijakan perdagangan sejumlah negara termasuk India yang dianggap menerapkan tarif otomotif melebihi 100% dan merugikan Amerika. Trump menegaskan kebijakan ini bukan sekedar melindungi industri dalam negeri tetapi juga bagian dari strategi untuk membangun kekuatan ekonomi Amerika. Ketegangan perdagangan dengan sejumlah negara diperkirakan akan meningkat seiring dengan kebijakan tarif terhadap Meksiko, Kanada, dan China. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengecam kebijakan ini dan menyatakan bahwa Amerika Serikat sengaja melemahkan ekonomi Kanada demi kepentingan sendiri. Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick mengindikasikan bahwa Trump mungkin akan melonggarkan tarif terhadap Kanada dan Meksiko dalam waktu dekat. Pengumuman resmi dijadwalkan akan disampaikan pada hari Rabu, di mana kebijakan tarif ini diperkirakan akan menyebabkan kenaikan harga barang konsumsi di Amerika Serikat dan memperburuk upaya pemerintah dalam menekan inflasi. CEO Peritel Target, Brian Cornell menyatakan tarif ini dapat menyebabkan kenaikan harga pangan dan perumahan dalam waktu dekat.